Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma hamna bil Qur'an. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat rahmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa salat berjamaah maghrib, dilanjutkan dengan thalabul ilm yang pada malam hari ini yang diisi oleh Ustadz Zuhri. Kitab panduannya yaitu 50 kaidah Al-Quran, di dalam Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalan beliau. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas dan pemirsa live streaming LKI yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pemaparan beliau Ustadz Zuhri dalam 50 kaidah di dalam Al-Quran. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Zuhri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqanan salihan wa tawfiqan. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan anggota badan kita menuju majelis-majelis ilmu, dan ini adalah kenikmatan yang kita syukuri. Tanda syukurnya terhadap nikmat adalah memakai untuk kebaikan, memakai untuk menuju jalan-jalan kebaikan. Maka itu adalah salah satu tanda orang tersebut mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita hidayah, yang hidayah tersebut selalu kita minta ketika kita sholat melalui Quran surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita, dengan kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat dan seterusnya. Maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bentuk terkabulnya doa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu kalau tidak digunakan untuk kebaikan, maka apa yang terjadi? Kerusakan atau baliyah atau bala. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membawa kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fahiya baliyah, maka itu adalah baliyah, bala, ujian, cobaan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berada di masjid untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai panduan hidup kita di dunia, sebagai petunjuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Jika kita mengetahui Nabi Musa alaihi salatu wasalam, mukjizatnya adalah tongkat yang bisa menjadi ular, kemudian tongkat yang mampu untuk digunakan untuk membelah lautan. Maka tongkat tersebut sekarang sudah tidak ada, atau mukjizatnya sudah tidak bisa dirasakan oleh manusia. Karena mukjizat para anbiya itu bisa dirasakan saat itu, saat orang-orang hadir melihatnya. Saat orang-orang hadir melihatnya, maka bisa merasakan mukjizat tersebut.
kaum Bani Israel bisa merasakan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam saat itu, ketika laut terbelah, kemudian mereka lolos dari kejaran Raja Fir'aun, maka bisa merasakan secara langsung. Begitu juga mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan nabi-nabi lainnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mukjizat yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini bisa dirasakan sampai nanti, ya. Tidak karena zaman, ya, sampai nanti hari kiamat, sampai bumi sudah tidak ada lagi, masih bisa dirasakan oleh umat manusia. Nabi Muhammad, meskipun kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, dan itu adalah bentuk mukjizatnya Al-Quran itu sesungguhnya, bahwasanya Al-Quran benar-benar kalamullah, benar-benar kalamullah, tidak otak-atiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita bersyukur kita mendapatkan petunjuk berupa Al-Quran yang terus kita kaji. Kenapa kita harus kaji? Kenapa kita harus pelajari? Karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyampaikan wahyunya, dan kita orang Indonesia tidak terlahir dengan bahasa itu. Nah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab? Pasti ada sesuatu yang agung di dalamnya, pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Kenapa tidak memilih bahasa-bahasa yang lain sebelum bahasa Arab, atau ketika bersama bahasa Arab itu muncul, kemudian bahasa-bahasa yang lain juga ada. Kenapa tidak memakai bahasa yang lain? Pasti ada sebuah keagungan. Maka kita pelajari bahasa Arab, kita pelajari Al-Quran. Semoga dengannya kita mendapatkan petunjuk dan selamat di dunia dan di akhirat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang menitih jalan beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke kaidah al-ashirah, al-qaidah al-ashirah, kaidah yang ke-10, yaitu kaidah tentang asbabun nasr, sebab-sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab kejayaan, sebab-sebab kemenangan agama Allah subhanahu wa ta'ala atau Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40, kaidah ini dicuplik dari surat Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallah may yansuruh, wala yansurannallahu may yansuruh. Kemudian nanti akan disusul ayat 41 yang tentu sangat berkaitan tentang asbabun nasr. Maka di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallahu may yansuruh, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya, menolong Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ayat lengkapnya adalah alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd
lahuddimat sawami' wa biya' wa salawat wa masajid yadhkuru fiha ismullah katsira wa la yansurannallah may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Ini adalah ayat 40 secara lengkap. Maka yang kita jadikan kaidah adalah wala yansurannallahu may yansuru. Apa dibalik potongan ayat ini sehingga kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi petunjuk dan pedoman. Maka ini adalah asbabun nasr, sebab-sebab pertolongan, sebab-sebab kejayaan Islam, sebab-sebab kemenangan umat Islam. Maka ini sesuatu yang menarik. Sebab turunnya ayat ini adalah turun ketika kaum muslimin itu diusir dari Makkah. Kaum muslimin diusir dari Makkah tanpa alasan, kecuali satu, yaitu ayyaqulu rabbunallah, adalah tauhid. Tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Itu yang menjadikan mereka diusir dari Makkah. Itu yang menjadikan mereka diusir dari Makkah. Maka alasan tauhid inilah yang menjadikan mereka terusir bi ghairi haqq. Maka ini adalah termasuk ayat awal yang memberikan izin untuk membela diri setelah fase yang panjang kesabaran di Makkah. Jadi kesabaran mereka itu sudah panjang sekali untuk menunggu fase-fase diizinkan untuk membela diri. Ya, kemudian setelah mereka terusir dan lain-lain tertindas, insyaallah kesabaran mereka sungguh luar biasa sekali. Ya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Enggak ada alasan yang bisa dibenarkan mereka diusir itu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak berbuat korupsi dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka diusir hanya karena mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berkata Rabbunallah, Rabbunallah. Ini adalah sebab pengusiran, bukan senjata, bukan ambisi. Akan tetapi tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terus relevansi sampai dengan zaman sekarang. Karena kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ditakuti oleh orang-orang zalim. Nanti akan kita bahas. Kalimat tauhid itu kalimat yang ditakuti oleh orang-orang zalim. Itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Para anbiya dahulu juga demikian. Maka tauhid itu bukan hanya sekedar akidah bagi mereka, tapi ia mengancam sistem kezaliman. Jadi sistem yang telah dibangun mereka berupa kezaliman itu akan rusak ketika orang-orang itu bertauhid. Sistem yang kedzaliman itu akan runtuh ketika menghadapi orang-orang yang bertauhid. Maka ini harus dibereskan, orang-orang yang bertauhid ini. Orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus diusir. Harus diusir, harus ditangkap dan seterusnya. Maka ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Maka ini adalah kita bahas dari segi bahasanya terlebih dahulu.
Kita bahas dari segi bahasa, wala yansurannallahu may yansuru. Wala yansurannallahu may yansuru. Allah memberikan penekanan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Pasti datang. Dalam kalimat wala yansuranna. Ya, sebab di situ ada wawu al-qasam, wawu untuk bersumpah, kemudian disambung dengan lam, kemudian di akhirnya juga ada nun. Maka dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan dua taukid yang menguatkan, benar-benar terjadi nantinya, benar-benar datang. Allah Subhanahu wa taala nanti akan benar-benar menolong. Ya. Maka qasamnya Allah Subhanahu wa taala diperkuat dengan taukid. Dalam bahasa Arab artinya sungguh, benar-benar, tanpa ragu. Tanpa ragu. Karena ini Al-Qur'an, maka kita benar-benar tanpa ragu. Pasti, sungguh, may yang suruh. Siapapun yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang menolong Allah pasti akan ditolong. Kemudian di sini pertanyaan muncul, ya, pertanyaan logis, ini wajar muncul, okay? Pertanyaannya bagaimana? Memang Quran sengaja memicu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa Allah itu kok ditolong? Mengapa Allah kok ditolong? Ya, makanya kemudian di akhir nanti disampaikan di akhir ayat laqawiyyun aziz. Nah, ini nanti kaitannya di situ. Ya, pertanyaan logis itu pasti muncul. Allah ditolong, bagaimana bentuk pertolongan manusia kepada Rabb? Bagaimana seorang hamba, seorang yang lemah kemudian menolong Allah Subhanahu wa ta'ala sang Khaliq? Bagaimana bentuk pertolongannya itu, bagaimana sehingga kita ditolong Allah? Begitu. Maka menolong Allah di sini adalah menolong agamanya, menolong syariatnya dan kebenaran-kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga keadilan. Itu adalah bentuk pertolongan. Yang suruh berarti syariatullah, ad-din, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Islam. Menolong syariat Allah, menegakkan keadilan, kemudian kebenarannya dijaga dan seterusnya. Kayak ini adalah may yansur, melindungi ibadah, ya, kita menjaga dari sholat, kemudian menegakkan amar ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar. Ini adalah maksud dari may yansuru, may yansuru. Karena al-jaza min jinsil amal, ini adalah bentuk jaza dari perbuatan. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Al-jaza min jinsil amal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi keburukan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini maksud relasinya terhadap ayat ini, ya. Bukan Allah kemudian meminta pertolongan hambanya, bukan meminta pertolongan hambanya, akan tetapi ini adalah al-jaza min jinsil amal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan, ya ibadi law anna awwalakum
wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya, dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan seluruh manusia, seluruh yang ada di jagat raya ini, baik itu alam manusia, semuanya manusia dari awal sampai akhir, kemudian jin dari awal sampai akhir, kanu ala qad atqa qalbi rajulin wahid, mereka itu semuanya baik, yang paling baik, ya, yang paling takwa. Kita ibaratkan derajat yang paling takwa dari manusia Nabi Muhammad misalnya, semuanya ketakwaannya seperti Nabi Muhammad dari awal sampai akhir manusia, begitu juga jin. Maka mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan bertambah sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah. Jadi bukan karena ketakwaan banyak yang bertakwa kemudian kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala bertambah, bukan. Begitu juga sebaliknya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Begitu juga andaikan dari awal penciptaan sampai akhir ditutupnya dunia, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua itu ala afjar qalbi rajulin wahid minkum, semuanya buruk, yang paling buruk, semuanya buruk, semuanya dari awal sampai akhir. Mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak akan berkurang sedikit pun dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak karena kemudian kita menolong Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya Allah bertambah, tidak. Kekuasaannya Allah tidak bertambah dengan banyaknya orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu adalah kembali kepada diri kita ini. Untuk apa kita menolong Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita masing-masing, ya, karena itu adalah kebutuhan kita. Maka kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita beramar ma'ruf, kemudian kita mencegah kepada kemungkaran, itu kembali kepada diri kita. Kita yang butuh akan hal itu. Kebutuhan kita akan hal itu membuat kita terdorong untuk menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sumpah, kemudian di situ ada lam taukid, kemudian ada nun taukid. Ini adalah sebuah pernyataan lafadz yang sangat kuat sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup dengan laqawiyyun aziz. Laqawiyyun aziz. Ya. Laqawiyyun aziz, qawi maha kuat, aziz maha perkasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah, kemudian butuh pertolongan hambanya. Allah itu tidak lemah, ya, Allah itu tidak lemah kemudian membutuhkan pertolongan hambanya. Laqawiyyun aziz, Allah laqawiyyun aziz, secara mutlak, tidak tergantung. Aziz, tak terkalahkan, ya. Kemudian juga tak bisa dipaksa, ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang bisa memaksa. Maka aziz, berkuasa.
Allah menolong bukan karena butuh, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menegakkan kebenaran. Maka ini adalah dari kaidah tersebut muncul sebuah kaidah kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kebutuhan kita terhadap menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat 41, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ayat 41 ini menjadi standar emas kekuasaan, standar kekuasaan, ya, sebab-sebab kejayaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan Islam itu jaya? Maka ketika manusia itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka aqamus shalah, mereka menjalankan sholat sebagai hubungan seorang hamba dengan Sang Khalik. Mereka melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah wa atawuz zakah, mereka manusia-manusia yang diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala membayar zakat, ya. Maka ini adalah sebuah keadilan ekonomi, ya, sebuah keadilan ekonomi. Setelah yang pertama tentu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat, kemudian yang kedua adalah zakat, ya. Yang kedua adalah zakat, hubungan keadilan ekonomi, ya. Ini juga diperhatikan betul, ya, dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf. Ini bentuk kepedulian sosial. Amar ma'ruf bentuk kepedulian sosial, ya. Kemudian selanjutnya adalah nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Ini adalah bentuk keberanian moral. Maka ketika manusia-manusia, ketika orang-orang yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan di bumi, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, beramar ma'ruf, nahi mungkar, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan, akan memberikan kemenangan. Nah, maka ini harus terpenuhi, unsur-unsur ini harus terpenuhi untuk kemudian supaya agama Islam itu tegak dan menang. Nah, maka ketika ada sebuah cerita ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada saat itu akan ada penaklukan Persia. Maka Umar bin Khattab mengutus Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diutus, tapi sebelum itu Umar bin Khattab menyampaikan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa isinya? Dalam bahasa Indonesia, ya, terjemahannya, yang pertama adalah untuk senantiasa bertakwa dimanapun berada, karena ini adalah sebab kemenangan. Sebab kemenangan adalah takwa, ya. Hubungan pasukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebab kemenangan, bukan jumlah. Berapa banyak kita lihat bahwasanya kaum muslimin dengan pasukan yang sedikit ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, mengalahkan tentara musuh yang sangat banyak jumlahnya 3, 4, 5 kali lipat
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perang Badar, kaum muslimin berjumlah 313, kemudian kaum kafir jumlahnya 1000 lebih. Ya, berapa kali itu? Umat Islam bisa mengalahkan. Umat Islam bisa mengalahkan. Ya. Kemudian dalam perang-perang yang lain Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Karena apa? Karena ketakwaan. Karena ketakwaan. Karena pada saat itu ya ketakwaan. Kemudian apa yang menyebabkan mereka kalah? Apa yang menyebabkan mereka itu runtuh? Maka penyebabnya setelah perang Badar ada namanya perang Uhud. Perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan karena tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya mereka menganggap dirinya sudah berada dalam kemenangan. Mereka menganggap dirinya sudah di atas kejayaan, sudah menang, sehingga terkecoh dengan duniawi, sehingga terkecoh dengan barang-barang yang menggiurkan. Maka pasukan terlena, turun, kemudian itu yang menyebabkan pasukan Khalid bin Walid menyerang balik. Saat itu belum masuk Islam. Ini Masya Allah, betapa banyak ya. Makanya wasiat Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya menjaga ketakwaan dimanapun berada. Supaya menjaga ketakwaan dimanapun berada. Dan wasiat-wasiat yang lain mengingatkan bahwasanya kita itu diberikan kemenangan itu karena ketaatan kita dan maksiatnya musuh. Jadi karena maksiatnya musuh itu kita bisa menang. Ketaatan kita, maksiatnya musuh itu sebab dari kemenangan. Jika kita bermaksiat juga, maka sebab-sebab kemenangan akan hilang. Sebab kemenangan akan hilang. Maka itu harus dipenuhi. Ini adalah wasiat yang disampaikan benar-benar kepada Panglima, ya, supaya pasukannya bisa memenangkan dan bisa membuka Persia. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa membuka Persia, kemudian masuk Islam. Ya. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah membutuhkan kita. Kita yang butuh, ya. Jadi ketika kita membela agama Allah, ketika ada seseorang yang menistakan misalnya, jangan kemudian kita menjadi penggembos, menjadi orang-orang yang mengatakan Al-Quran kok dibela. Kan Al-Quran sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah dijaga oleh Allah. Kenapa kita ikut-ikut membela? Sudah langsung dijaga Allah. Kenapa syariatnya Allah itu dibela? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung nanti. Ini bukan hanya masalah membela Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yansurannallah may yansuru, yang menolong syariat Allah. Maka ini adalah sebuah kaidah ketika nanti ada yang mengatakan demikian, begini, begitu, begini, begitu, ya, bahwasanya ada yang mengatakan kenapa kita harus menolong Allah, kenapa kita harus menolong Al-Quran. Ketika ada Al-Quran yang dinistakan, ya sudah, biarkan, nanti mendapat karmanya sendiri, nanti mendapat azabnya sendiri.
kemudian kita tidak bergerak sedikit pun untuk membela agama Allah. Maka ini adalah renungan bagi kita semua melalui kaidah ini, melalui kaidah yang agung ini dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai dengan ayat 41. Kemudian di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menutup dengan walillahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur. Ketika semuanya itu tampak kabur ya, tampak ya ini menang atau enggak ya, ini menang atau enggak, atau kegelisahan yang lain yang dirasakan umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat yang menenangkan sekaligus menegakkan punggung kaum muslimin ya, walillahi aqibatul umur ya. Akhir cerita itu tidak ditulis oleh seseorang yang kuat ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, baik di dalam maupun di luar. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali segala informasi yang kita dapatkan. Kita mengetahui nanti umat Islam akan menang karena ayat-ayat Allah. Kita mengetahui nanti di akhir zaman akan ada peristiwa ini karena hadis-hadis Rasulullah. Selain itu kita tidak mempercayai ya, karena mutlak ghaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih teringat nggih, Pak, ada seorang laki-laki atau perempuan itu yang mengatakan kiamat 2012 nih Pak. Dulu kalau nggak salah Mama Loren atau siapa namanya ini nggih, perempuan nggih, Mama Loren. Kiamat 2012 sampai kemudian muncul filmnya, terfilmkan kalau tidak salah. Kita pernah melihat cuplikannya. Kiamat 2012 ya. Apa yang terjadi? Ya, belum terjadi, qadarullah. Nah, kemudian ada kabar lagi yang mengatakan kiamat di tahun sekian-sekian. Ya. Kiamat di tahun sekian. Sesuatu yang ghaib itu tidak bisa kita benarkan. Sesuatu yang ghaib tidak bisa kita benarkan kecuali itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah sebagai pedoman kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Walillahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur. Ya, ini yang kemudian dapat kami sampaikan untuk kaidah yang ke-10 ya, nanti masih ada waktu, mungkin bisa tanya jawab atau yang lainnya sebelum kita nanti melanjutkan ke tanya jawab. Di kaidah sebelumnya kita membahas tentang antara laki-laki dan perempuan ya, antara laki-laki dan perempuan, walaisa dzakaru kal untha ya. Kemudian di kaidah sebelumnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, nanti kita ulang-ulang lagi sedikit-sedikit supaya di dalam kehidupan kita, meskipun tidak mengetahui semua tafsir dalam Al-Quran, kita belum bisa mengetahui seluruh isi Al-Quran, tafsirnya, per ayatnya, minimal
kaedah-kaedah yang penting yang dirangkum, yang ditulis oleh ulama, kita mengetahui oh ternyata di dalam Al-Quran itu Masya Allah terkandung kehidupan-kehidupan yang jika kita amalkan Masya Allah isinya ya. Kemudian nanti ada kaedah-kaedah di dalam hadis yang melengkapi kaedah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kita kembalikan ke moderator. Betul. Ya, alhamdulillah. Kaidah yang ke-10 yaitu bab siapa yang menolong Allah, Allah pasti akan menolong kita. Yang dimaksud itu adalah kita menolong agama Allah, kita menegakkan syariat Allah, kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, melakukan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menyegah yang buruk. Melakukan kebaikan itu adalah satu tanda dari bentuk menolong agama Allah. Ya Bapak, bagi Bapak dan Ibu-ibu yang mau bertanya tentang kaidah 10 ini di dalam surat Al-Hajj ayat 40, monggo. Ayat 40 Pak. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Pak Budi. Ya, kita break adzan dulu, monggo. Kita adzan. Setelah itu langsung masuk tanya jawab. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Ya, langsung saja. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam pembukaan Ustadz menerangkan sedikit tentang mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak bisa dirasakan sampai sekarang. Kalau yang dirasakan sampai sekarang itu mukjizatnya Nabi Muhammad berupa Al-Quran tadi. Pertanyaan saya, apakah Zam-Zam itu tidak termasuk mukjizat? Air Zam-Zam. Terima kasih. Karena itu kan bisa kita rasakan sampai sekarang gitu loh. Maksud saya seperti itu. Oh, ngeten. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Ini adalah mukjizat mukjizat Nabi ya setelah diutusnya Nabi. Kita ketahui dalam sejarah bahwasanya munculnya air Zam-Zam itu disebabkan oleh Nabi Ismail saat masih kecil ya. Jadi ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mukjizat. Karena mukjizat itu kan apa yang dibawa Nabi setelah diutusnya menjadi Nabi, kemudian sampaikan langsung dilihat kaumnya ya. Alhamdulillah kita bisa merasakan sampai saat ini ya air Zam-Zam. Akan tetapi ini bukan mukjizat. Seperti itu. Yang kita maksud mukjizat adalah onta. Nabi yang punya onta ya kan sekarang sudah tidak bisa merasakan. Kemudian yang bisa kita rasakan sampai saat ini adalah Al-Quran. Apakah Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang lain? Punya. Akan tetapi sampai kita enggak sekarang enggak sampai ya, bisa dirasakan saat itu ketika bersama para sahabat ya. Ketika wadah itu terisi terus ya. Saat itu yang meminum, saat itu yang makan adalah para sahabat yang hadir langsung. Dan tetapi mukjizat berupa Al-Quran bisa kita rasakan sampai sekarang dan sampai generasi selanjutnya. Itu alhamdulillah. Berarti itu yang air Zam-Zam itu namanya apa Ustaz? Soalnya ya sering mendengar gitu, saya sering mendengar dari orang-orang itu ini mukjizat gitu. Saya juga kan belum paham Ustaz ya. Geng. Karomah atau apa gitu loh maksudnya. Namanya mukjizat ya. Mukjizat itu kan sebuah keajaiban ya, sebuah keajaiban yang bisa dirasakan. Akan tetapi enggak dibawa tidak setelah Nabi diutus menjadi Nabi ya. Tapi namanya apa ini ya? Nanti bisa ditanyakan, maksudnya bukan keajaiban alam, tentu keajaiban alam karena sebelumnya kan tertimbun ya, pernah tertimbun beberapa waktu, kemudian digali lagi, kemudian muncul lagi. Itu menjadi sebuah keajaiban lah istilahnya. Tapi al-mu'jizah al-mustamirrah nanti pembahasannya masuk ke apa ini ya, pembahasan tentang kenabian. Akan tetapi bukan mukjizat yang kita maksud tadi yang sampai sekarang gitu ya. Nanti bisa ditanyakan mungkin Ustadz Hambal yang lebih paham tentang hal ini, mungkin ada hadis-hadis yang terkait. Ini bisa untuk penamaannya. Ngoten jauh tinggi. Berarti mukjizat itu
sesuatu yang langsung dirasakan pada saat itu oleh kaumnya Ustaz ya. Seperti apa, makanan yang tidak habis, minuman yang tidak habis, membelah bulan juga. Rasulullah pernah iya, pada waktu itu membelah bulan itu ya, termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. Nah begitu. Ada lagi? Ya cukup. Alhamdulillah, satu kajian yang sangat mendasar, kaidah yang ke-10 ini, karena di akhir ayat tadi innallaha qawiyyun aziz. Jadi sungguhnya Allah itu maha yang kuat. Kenapa harus ditolong? Allah maha yang kuat, azizun dan perkasa. Allah itu maha perkasa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zuhri secara mendasar. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum